Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, what's up, what's down ya. Hablum minallah, hablum minannas. Oke. Kali ini jumpa lagi bareng sama gue Tama Ramadan ya. Seperti biasa kita bakal ngobrolin seputar UMKM yang ada di Kabupaten Batang. Tentu hanya di podcast Bincang Batang Spesial UMKM. Oke, dan program ini merupakan kerjasama antara Disperindakop dan UKM Kabupaten Batang, kerjasama bareng sama LPPL Radio Abirawa FM. Oke, nah ini untuk edisi kali ini udah terpampang jelas di sini ya, produk-produk yang merupakan asli dari UMKM Kabupaten Batang. Nah, di sini udah ada berbagai macam produknya yang nanti juga bakal kita explore. Dan kita juga udah kedatangan nih owner dari produk ini. Ada produk dari Erni Art ya. Selamat pagi ya. Assalamualaikum Bu Erni. Pagi. Sehat Bu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Nah, Bu Erni ini asalnya dari Kasupuhan. Wah, warga Kasupuhan. Mana suaranya? Oke, nah Bu Erni ini merupakan owner Bu ya dari Erni Art ya. Iya. Oke. Ada suara pesawat di atas. Oke, nah sebenarnya Erni Art ini langsung kita kenalan dulu aja deh Bu ya. Ini Bu Erni ini ngebuka atau jadi owner Erni Art ini alamatnya di mana? Terus kenalan dulu deh Bu sama pemirsa yang sudah menunggu ini. Oke, saya mau perkenalkan diri saya. Nama saya Sulisti Erni lengkapnya, tapi biasa dipanggil Bu Erni sama Bu Erni. Semuanya. Okay. Ada yang manggil Mbak juga sih. Tergantung itulah. Ada yang manggil Mak juga. Mak juga. Kan emang sudah mak-mak. Iya. Ya tergantung siapa yang manggil lah ya. Okay. Pertama awal dari bisnis ini itu pertamanya mau cari tambahan cuan. Betul tambahan jajan loh. Cuman gitu tuh awalnya, cuman pengen nambah, terus pengen punya uang jajan sendiri gitu. Setelah berumah tangga tentunya ya, setelah enggak kerja juga, terus kita berawal belajar dari bikin batik. Saya pernah bekerja di Batik Bulan, boleh sebut ya. Batik Bulan itu saya belajar canting, ya belajar desain baju. Disitulah mulai awalnya saya bekerja, mencari tambahan itu, tambahan uang jajan. Tambahan. Ya, lama-lama jadi keenakan. Jadi bukan tambahan uang jajan lagi. Terus selama bekerja itu ada kepikiran juga kalau nggak cuma kerja toh, tapi punya bisa mempekerjakan gitu. Lama-lama aja seiring berjalannya waktu, terus banyak punya keinginan pengen punya jahitan sendiri, punya tukang batik sendiri. Itu lama-lama ya pas dengan momennya itu Pak Bupati itu kan pernah, Pak Bupati Haji ya, pernah ada program 1000 wirausaha baru. Itu baru awalnya aku langsung kelas aku harus bangkit kerja lagi. Jadi kerja di salah satu pembatik itu udah dari tahun berapa Bu berarti? Kira-kira tahun 2010-an. 2010. Nah kalau bisnisnya sendiri ini sejak kapan ini? Mulai benar-benar menggeluti? Awal 2016-2017 mulai. Oke, berarti 6 tahun lah ya untuk bisa dikatakan belajar dulu. Ya terus sampai sekarang masih belajar Mas. Oke. Tapi kan belajarnya beda. Sekarang bukan untuk memenuhi uang jajan lagi, tapi uang produksi besar. Alhamdulillah. Alamatnya di mana Bu? Alamat gerainya di Jalan Kiai Mojo nomor 71 Batang. Kedung Miri. Iya betul. Kedung Miri. Nah, ternyata di sana itu selain menjadi sentra kerupuk usek ya. Iya Bu ya, sana kan sentra kerupuk usek. Terkenalnya kerupuk usek. Ternyata di situ juga ada sentra kayak ya inilah produk-produk yang dihasilkan, tidak hanya kerupuk usek saja, bahkan mungkin suatu saat nanti
batik ini batik kerupuk usak, gambarnya kerupuk usak kecil-kecil. Karena saya justru cenderung sukanya sama biota lautan. Oh, biota lautan, orang utara. Iya, orang utara. Biota laut ubur-ubur gitu kan. Kapal selam. Kapal selam tuh kan, terus ya kapal-kapal itu seneng. Iya, kapal yang karam. Kapal rusak. Iya, kapal rusak. Oke, berarti mulai bisnis ini sejak 2016. Iya. Oke, awalnya Bu gimana Bu? Awalnya pertama kali bikin itu apa? Awalnya pertama kali saya bikin batik canting. Nyanting sendiri. Nyanting sendiri. Oke. Terus saya pamer dulu sama teman-teman. Bagus ndak ini, kok sudah layak tampil belum? Betul. Terus lama-lama ada yang minat. Pertama tak pakai dulu Mas. Kalau udah bikin terus tak bikin baju, tak pakai, tak pamerin, bagus nggak? Iya bagus Bu, itu kayak gitu kan. Lama-lama ya pada yang banyak yang pesan. Pertama offline dulu. Offline ya. Sekarang udah online ya. Oke. Jadi awalnya bikin seperti itu. Pertama kali pede nggak Bu? Bikin produk sendiri dipakai sendiri itu sebelum ditanyakan ke orang lain, ini bagus nggak? Itu pede nggak sebenarnya ngaca awalnya? Dulu Mas yang nah lama. Itu iya makanya. Ngaca yang lama dulu. Kira-kira pantas nggak ya tak pakai aku kayak gitu, biar nanti kalau pas udah tampil. Kalau ada kritikan sih oke. Aku suka kritikan kan, suka review. Ya gitu pas mau tampil, misalkan ada acara apa, aku tampil dengan batikku sendiri, tampil dengan desain bajuku sendiri itu kan. Mau tampil ya ngaca dulu, terus tanya anak dulu gimana, udah baik kok, udah style belum stylenya. Biar mantep ya sebelum keluar kandang. Oke, tapi responnya bagus juga ya. Alhamdulillah banyak yang suka. Oke, nah selain bikin batik, bikin apa lagi sih Bu? Kan ini Erni Art, jadi nggak hanya Erni batik aja. Ada apa aja? Pertama souvenir itu dulu, souvenir ke undangan itu saya bikin boneka kecil, cuman ini nggak ke bawah. Iya, yang ke bawah boneka gede. boneka kecil itu saya tampilkan untuk souvenir, ya harganya ya lumayan terjangkau. Kemarin pas pandemi itu memang nggak ada pesanan sama sekali. Ya nggak ada hajatan Bu, orang mau hajatan aja susah, gimana mau beli? 0% bahkan. Terus mencoba masker, maskernya booming. Alhamdulillah. Kan, jadi souvenirnya 0%, maskernya 1000% karena jadi kebutuhan. Iya. Oke, nah kalau ide awal munculnya daripada saya hanya bekerja untuk orang lain, kenapa nggak saya bikin sendiri aja? Itu ide awalnya apa nih Bu? Atau misalnya inspirasinya dari mana? Inspirasi tuh banyak, sebenarnya banyak sekali, cuman untuk melangkah yang susah, terutama kan butuh ini, butuh itu dan sebagainya. Betul. Kan pertama kali ya cuman harus kira-kira kalau mau bikin ini tuh bagusnya gimana gitu. Cuman diangan-angan dulu, nanti setelah itu ya harus all out tampil. Betul. Ya sudah, kalau misalnya sudah didesain, sudah selesai, kita tanya dulu sama orang dekat kita, teman-teman. Jadi juga berpikir mungkin ya ini pasti orang dalam memulai usaha, pikiran pertama yang kebanyakan orang mikir adalah ini modalnya bagaimana. Iya kan Bu ya. Itu sebenarnya yang kebanyakan menghambat. Udah punya inspirasi, udah punya ide, tapi bagaimana cara melangkahnya, langkah awal itu susah banget, apalagi terkendala yang namanya modal. Susah ya. Tapi dengan niat dan juga keahlian yang memang sudah dimiliki Bu Erni ini, akhirnya melangkah dan sudah berjalan berapa, 2016, 5 tahun ini Bu ya? Hampir 5 tahun. Kalau untuk brandnya sendiri udah masih proses. Iya. Belum menuju itu ya? Belum, sudah daftar kan. Sudah daftar. Dari kapan Bu daftarnya Bu? Dari kemarin ada program, langsung daftar. Tahun ini? Tahun ini. Oke. Sengaja Bu tak perjelas biar cepet. Oke, jadi langsung semakin dari pusat malah program. Langsung dari pusatnya. Oke, jadi langsung biar
biar terdaftar juga, terus juga brandnya punya daya nilai tersendiri Bu ya. Iya. Oke. Awal mula bisnis gimana Bu? Artinya ceritain dong awal mula bisnisnya. Awal mula berani melangkah bikin produk sendiri, bahkan nyanting sendiri, gitu kan. Nah, hal-hal apa sih yang bisa dibagikan kepada kita buat Mitra Birawa nih? Yang pertama itu niat, Mas. Niat dulu dibulatkan. Betul. Niat dibulatkan, terus aku kepikirannya gimana kalau aku sudah bisa jalan, terus aku bisa membantu teman-teman juga yang mau gabung, mau ikut, ayo kita bareng-bareng gitu. Terus ibu-ibu yang di sekitar rumah saya itu kan banyak yang nggak kerja, terus saya aja, ayo Bu, kita gabung, kita belajar bareng, kita nyanteng, kita mau jahit, ayo bareng kita. Terus lama-lama ibu-ibu pada responnya itu respon positif ya. Mereka semua oke, mengiyakan, terus belajar bareng sama aku. Oke. Jadi majunya nggak sendiri, majunya bareng-bareng. Iya, tapi idenya itu ya, itu ide yang memberikan manfaat untuk sekitar. Wah, karena ya kalau kitanya sendiri tinggi, artinya yang lain masih berada di bawah. Istilah kasarnya itu, kalau kita hanya yang tinggi, kalau kena suatu badai atau petir kita yang kena ya. Tapi kalau kita meninggi bareng, terbang bareng, meninggi bersama, itu insya Allah akan aman gitu. Nah itu ya. Jadi konsep bisnis yang sangat bermanfaat untuk masyarakat juga. Bu, ini kan Kedung Miri ini, Kasepuhan ini produk yang jadi unggulan atau bisa dikatakan yang sudah terkenal itu kan kerupuk usek, apalagi di sekitarnya Bu Erni ini. Nah, kenapa kok bisa milih batik, kok nggak aku mau ngembangin kerupuk usek ini yang memang sudah terkenal dengan berbagai varian rasa, dengan berbagai keunikan tersendiri dari kerupuk usek itu. Kenapa kok malah milihnya ini nih Bu? Suka gambar. Suka Ya. coret-coret rumah daripada suka ya pokoknya daripada coret-coret dinding nih. Suka gambar. Kalau lihat sesuatu tuh langsung digambar, pengen ini dibikin ini kayak bagus ya. Kalau aku lihat ikan itu tak batik Mas, langsung gambarnya langsung ke batik langsung. Kalau ikannya gerak-gerak berarti ikannya banyak gitu, panjang gitu. Lihat kapal yo masuk, kalau digambar dicanting bagus kali ya gitu. Iya. Langsung kepikiran kayak gitu, Kak. Lihat burung juga dibikin. Oke, jadi artinya kalau batiknya sendiri ini Bu Erni ini pakai pakem mana nih Bu? Batiknya nggak ada pakem. Pakemnya Bu Erni sendiri, pokoknya sesuai imajinasi ya. Nggak ada pakem. Ya, saya ini kan termasuk bukan seniman juga ya. Saya juga harus memperhitungkan yang laku yang mana gitu loh Mas. Yang laku di pasaran itu yang mana, kita mengikuti selera pasar aja Mas. Betul. Itu strategi marketing Bu, biar nggak stuck. betul. Soalnya kan aku memikirkan banyak yang ikut sama aku, yang ikut kerja sama aku, ikut bantu. Gimana caranya mereka itu terus bekerja, nggak stuck, mandek. Betul, karena itu marketing itu yang sangat penting. Jadi kita istilahnya mengerti apa yang pasar inginkan ya, bukan apa yang kita inginkan terus pokoknya kita jual aja, itu keinginan kita, pasarnya nggak laku ya selesai, numpuk aja Bu ya. Mungkin kalau seniman gini Mas, biasanya aku itu bikin kayak gini, mau nggak mau pasar harus terima aku dengan itu. Nah kalau saya itu seniman, kalau ini bisnismen kan beda ya. Bisnis yang mengandung seni gitu. Bisnis yang mengandung seni, betul ya. Jadi bisnisnya jalan, seninya juga dapet gitu. Dan berarti ini bisa dikatakan batik-batik ini adalah curahan pikiran dari Bu Erni sendiri ya. Imajinasi Bu Erni pengen gambar apa ya. Jangan-jangan habis ini bikin batik radio. radio sama orang lagi siaran podcast gitu kan. Nggak apa-apa lah ya. Siapa tahu juga nanti kan ini batik apa? Batik Abirawa. Wah, keren ya. Oke, kalau pasarnya selama ini Bu, yang sudah berjalan selama 5 tahun ini kebanyakan dijual di mana nih Bu? Selain batik kan saya punya konveksi. Oh, punya juga. Konveksi itu yang terus
yang terus berjalan itu kan konveksi dari penjahitannya, dari cuttingnya itu saya yang pegang semua, sampai ke pemasarannya sama saya semua yang pegang. Kalau misalkan saya ada teman di Jakarta, terus di Bandung, saya yang nyetok toko itu. Jadi offline-nya begitu, kalau online-nya saya lewat IG sama Facebook. IG sama Facebook ya. Ada yang lain Bu, misalnya kayak Shopee ataupun yang lain? Mau buka marketplace juga. Mau buka marketplace ya? Iya. Itu tokonya nggak kelihatan tapi ada barangnya gitu ya. Goib tapi nyata. Kalau respon untuk di Batang sendiri Bu, di lokal Batang sendiri, ini gimana Bu dengan produk batik yang Ibu kerjakan ini atau dengan produk-produk yang Ibu bikin ini? Kalau batik belum sih Mas. Belum ya? Kalau batik justru saya larinya ke Jakarta. Ke Jakarta. Jakarta kan kayak custom itu sudah tahu menengah ke atas. Kalau yang lokal-lokal kayak baju-baju yang saya bikin, terus masker, face shield itu laku juga di sini. Apalagi ini masker bukan hanya menjadi untuk aksesoris saja, kebutuhan ya. Kalau nggak pakai masker aja denda sekarang. Suruh nyanyi. Minimal suruh nyanyi ya, suruh hafalin Pancasila atau yang lain gitu kan. Lagi tiap Sabtu pagi ya, kalau pengen lihat operasi masker ke depan Abirawa aja biasanya ada. Kalau selama ini yang udah dipekerjakan atau Bu Erni sendiri sama berapa orang nih Bu? Kalau yang di rumah saya ada 5 orang. Tapi yang di luar yang bantu jahit, yang bantu batik banyak. Berarti ini yang produksi di rumah itu produksi apanya Bu? Yang di rumah yang konveksinya. Konveksinya. Kalau untuk batiknya di luar. Dibawa pulang berarti ya. Semua. Tapi udah dengan corak yang sudah digambar ya. Jadi bukan membatiknya ngarang lagi ya. Bikin lagi gitu kan. Sudah digambar-gambarnya itu sesuai keinginanku mau bikin apa. Berarti tetap semuanya yang gambar Bu Erni sendiri? Iya. Luar biasa. Lebih suka suasana pantai, laut kayaknya. Di situ ada kerang, ada batu, ada ubur-ubur. Ada yang lain juga. Mengeksplor Batang. Karena Batang memang khususnya di Kasupuan kan Batang Utara. Utara. Jangan-jangan nanti ada bom gede Bu kayak dulu itu. Bikin gede kan. Kalau di situ dulu pernah ada. Kalau harganya, sebelum ke harga, selain tadi batik sama handicraft ya berarti ya. Apa aja Bu yang handicraftnya Bu selain batik, selain masker juga? Ada souvenir, ada masker, ada pakaian jadi pakaian batik juga. Konveksinya pakaian batik. Konveksinya itu. Kalau untuk yang misalnya orang mau pesen tapi custom gitu Bu, bisa Bu? Bisa ya. Bisa. Untuk ini bro ya, buat kalian yang habis lebaran mau merit, mau nikah, belum dapat masih bingung untuk souvenirnya, langsung aja hubungi Bu Erni ya. Bisa custom, tenang aja. Tenang Bu, ini tidak mengandung endorse. Nah ini adalah salah satu untuk mengangkat wirausaha baru UMKM yang ada di Kabupaten Batang, karena ini asli dari Kabupaten Batang, dikerjakan oleh warga Batang dan sudah dijual di luar kota bahkan Bu ya. Kalau sampai sekarang pemasarannya kemana aja Bu? Sudah sampai, kalau pre-order sudah sampai luar. Tuh kan, udah ekspor. Enggak, ekspornya kan belum, cuman belum. Ada teman yang di luar negeri pesen. Yang penting itu udah keluar dari negara Indonesia itu dinamain ekspor gitu aja Bu, nggak apa-apa ya. Kalau ekspor kan pakai kontainer gitu. Nggak usah, satu aja nggak apa-apa. Ya. Misalnya Bu Erni umroh nih, di sana ada yang mau beli, misalnya Imam Masjidil Haram pakai jubah batik gitu kan, ekspor Bu, nggak apa-apa. Ya biar. Nah syukur-syukur nanti bisa besar, karena sambil nunggu brandnya itu Bu ya. Iya. Ya, semoga cepat selesai lah prosesnya. Berarti untuk promosi selama ini lewat media sosial. Instagram, Facebook. Sama YouTube
Belum. Bikin Bu. Harus. Pokoknya semua UMKM di sini tak saranin bikin YouTube ya. Misalnya batik sambil di video upload YouTube gitu. Selain jadi orang penyiarnya dia punya YouTube ya. Kalau tidak Mas. Nah, jadi sambil mengenalkan budaya Indonesia, batik sebagai warisan budaya dunia asal Indonesia juga kan lebih banyak dilihat orang sekarang Bu. Bikinlah Bu, nggak apa-apa, gratis. Kalau untuk berarti hanya selama ini ke Jakarta hanya nyetok Bu ya? Iya. Selain ke Jakarta kemana lagi Bu? Sudah sampai di Tanjung Pinang ada. Tanjung Pinang. Tanjung Pinang tuh mana sih Bu? Kepulauan Riau, Pak. Oh, Kepulauan Riau. Iya, dipanggil Pak lagi. Masih 20 tahun Bu. Tanjung Pinang ya. Oke, selain itu Bu ke timur mungkin Kandeman. Ke timurnya. Ada orang tua di Pati juga. Di Pati. Oke. Asli Pati atau asli Batang Bu? Suami. Oh, suami asli Pati. Bisa lah mengembangkan marketingnya sampai ke sana. Iya. Ya. Kalau untuk omset sendiri Bu, dari batiknya dulu deh. Batiknya dulu. Ini 1 bulan berapa nih Bu? Cukup lah. Enggak banyak. Enggak banyak. Cukup maksudnya cukup. Pengen beli apa cukup, pengen beli apa cukup, iya. cukup ada aja ya. Itu kalau dikumpulin mah banyak. Oke, jadi cukup untuk membantu Bu Erni juga ya. Oke, jadi mengentaskan pengangguran walaupun nggak terlalu banyak tapi mengurangi pengangguran walaupun nggak terlalu banyak tapi kan kalau sedikit UMKM dikembangkan itu akan mengurangi pengangguran yang sangat luar biasa. Nah, sebelum pandemi kan merasakan nih Bu, sebelum pandemi penjualannya bagaimana Bu untuk produksinya Bu? Setelah pandemi atau sebelum pandemi? Sebelum pandemi aman. Aman. Kalau sesudah pandemi, saat pandemi ini masih melanda sampai sekarang. Masih melanda. Jadi agak ada sangat berpengaruh juga Bu ya. Awal Maret. Pengaruhnya di mana Bu sebenarnya Bu? Produksi. Karena permintaan juga. Kemarin Inacraft, biasanya aku kan nggak ikut Inacraft, cuman aku titip barang sama teman yang ikut Inacraft gitu. Kemarin kan langsung nggak ada Inacraft. Iya. Yang tahun kemarin. Di Jateng katanya ada Expo UMKM Bu, virtual. Ada ya. Ikut aja Bu kalau nggak tahu mulainya kapan sih itu? Kapan Mas? Ada nggak Mas? Ada ya? Belum ada. Nah tuh iklan yang kita putar di sana virtual. Kalau tahun lalu ya? Enggak. Tahun ini ada katanya. Jadi Kominfo belum itu ya? Berarti masih rencana. Oke, itu ada nanti virtual UMKM, pameran UMKM secara virtual di Jawa Tengah. Oke, kalau untuk yang kecil-kecil aksesoris gitu, biasanya sebelum pandemi itu 1 bulan bisa produksi berapa Bu? Sampai ratusan 1 bulan. Kalau saat pandemi 0 ya? 0 nggak ada jatan ya. Paling kalau souvenir ya masker gitu tuh. Iya, souvenir masker. Ya, nah kalau kemarin pas ada program dari pemerintah Kabupaten Batang ya untuk pembuatan masker, terlibat juga nggak Bu di situ Bu? Terlibat juga ya. Iya. Artinya ada sisi yang dimanfaatkan juga, terus bermanfaat untuk para pengrajin apa sih? Oh, koordinator. Oke, koordinatornya Rangga Sepuan. Jadi itu yang bikin Bu Erni terus nanti atau seluruh UMKM yang membidangi dibagi berarti Bu ya? Bagi. Oke, itu salah satu cara untuk sedikit mengurangi dampak ekonomi di saat pandemi lah ya. Ada beberapa program kemarin. Yang pertama program dari kabupaten. Kebetulan Pak Bupati butuh 10.000 masker untuk tahap pertamanya itu. Oke. Saya mengkoordinasi semua pembuat masker, saya kumpulkan lewat Disperindak.
Oke. Kita bikin bareng. Sekabupaten Batang itu. Kabupaten Batang. Jadi dari enggak cuma di Batang tok yang bikin, cuma ya dari seluruh Batang ikut berpartisipasi bikin masker. Oke. Yang kedua itu bulan Maret Bu ya Mas. Maret ada program masker juga dari Pemprov. Juni ya? Juni apa Maret? Apa? April, sekitar April lah. Sekitar April itu 1 tahun yang lalu. Dapat jatah banyak kita dari kira-kira berapa Mas? 86 ribu masker. Oke. Digarap semua UMKM di Kabupaten Batang juga. Oke, jadi sedikit memberikan angin segar untuk UMKM yang memang terpengaruh banget ya. Apalagi untuk souvenir itu kan yang biasanya banyak untuk orang-orang hajatan itu kan. Tapi alhamdulillah kemarin mengembalikan itu yang sudah masuk itu. Apa itu? DP. DP yang udah masuk minta dikembalikan karena nggak jadi. Ya itu ketulung sama masker. Oh iya, ketulung sama masker jadi bisa kembalikan DP. Masih bisa berputar rodanya. Ya, kasihan juga ya. Ya kasihan juga sih udah DP terus. Lah minta kembali orang nggak jadi nikahan. Lah iya Bu, emang susah sih apalagi kemarin awal-awal 2020 itulah susah banget karena Tama juga ngalamin. Susah. Kayak semua ya. Semua. Corona menzolimi. Bukan corona menzolimi, kitanya yang terlalu takut. Ya, sebenarnya ya takut boleh, tapi jangan terlalu takut lah. Ya. Yang penting kita taati protokol kesehatan, udah itu aja. Gitu. Nah, kadang kan orang terlalu sombong ya, nggak mau pakai protokol kesehatan. Orang yang pakai aja kena, apalagi yang nggak pakai gitu kan. Tapi jarang ya orang yang selalu beraktivitas, artinya kayak misalnya di laut atau petani itu jarang kena karena imunitasnya tinggi Bu. Nah sama kayak UMKM, kalau imunitasnya tinggi, corona sebesar apapun, selama apapun nggak kena. Nah kalau UMKM ini kan kasihan juga kalau nggak dibantu ya. Makanya yang bantu adalah kita sengguyung bareng masyarakat juga, terus juga dari pemerintah itu kan artinya bisa sedikit membantu lah. Oke. Kalau di rumah buka store sendiri nggak sih Bu? Ada. Tepatnya tuh di mana Bu? Di sebelah musola itu. Depan musola. Pas masuk dikit. Masuk ke sekarang kan toko nggak perlu di depan juga. Iya. Kan sekarang online. Oh iya, artinya ada gerainya juga. Gerainya juga di depan musola itu pas berarti. Iya. Sebelum sampai rumahnya Pak Rizkon ya. Gitu. Kenal Pak Rizkon? Iya, tahu lah. Pak RT. Pak RT ya. Iya. Selama aja Bu, nanti bilang aja nanti 2022 kalau insya Allah itu cair itu. Katanya minta gorong-gorong. Belum ada kan? Belum. Nah iya. ini berasa kayak gue dewa. Bukan. Saya dulu mau dijadikan ketua Karang Taruna. Tapi nggak mau, Mas Amin yang jadikan. Iya. Ini jadi banyak kan. Jadi nggak tahu ternyata tetangga. Iya, ternyata tetangga Bro ya. Makanya tahu banyak. Nah, kendala yang dihadapi selama ini Bu, dari awal berkecimpung di dunia bisnis sampai sekarang, kendalanya apa Bu? Kendalanya nggak ada sih. Nggak ada. Wah, loss. Nggak ada kendala. Pakai jalan tol dia, loss pokoknya. Karena kita ngikut arus aja. Ikut arus. Nggak pernah dibikin jadi kendala. Kalau pandemi kan kendala pandemi sudah kita aja masih terlatih sama sekarang kan. Jadi jangan dibikin kendala. Nah, kata Gus Dur seperti itu juga Bu. Masalah itu ada dua. Yang pertama yang bisa diselesaikan, yang kedua yang nggak bisa diselesaikan. Nah, kalau yang pertama yang bisa diselesaikan ya udah nggak usah dipikirin, orang udah diselesaikan. Yang kedua yang nggak bisa diselesaikan ya udah nggak usah dipikirin, orang nggak bisa diselesaikan, ngapain dipikirin, gitu aja kok repot. Nah itu ya kata Gus Dur. Wah, cocok. Alhamdulillah kemarin dapat kata-kata ini dari orang gitu. Nah jadi ya semua disyukuri karena memang bukan mindsetnya, walaupun oke lah ini untuk bisnis, untuk mencari keuntungan, tapi karena didasari seneng gambar, seneng bikin kayak gini, jadi ya
mainan aja, kayak mainan kayak ya. mainan. Syukur-syukur bisa laku, bisa booming ya alhamdulillah. Kalau enggak ya yang penting bakat tersalurkan, keinginan tersalurkan gitu kan. Syukur-syukur bisa laku dan harus laku. Nah, harus laku juga. Maksa berarti. Harus Oke. sedikit memaksa memang. Betul, kalau nggak dipaksa biasanya susah sih Bu. Ya, biasanya orang kan akan lari kalau dipaksa. Ah, ini nggak niat jualan, orang nggak maksa-maksa gitu kan. Kalau untuk menjaga kualitasnya, aku biasa itu review dari custom. Oke. Jadi pasar itu maunya gimana, terus produk saya ini untuk lebih baiknya gimana, aku sering minta review dari custom. Oke, jadi Mas, kalau dari segi pewarnaan, kalau batik ya, betul. kalau konveksi dari cuttingnya, dari modelnya harus mengikuti, harus sesuai custom. Kita Oke. ikuti pasar. Iya betul, karena itu biar itu sih, biar apa namanya juga masyarakat puas lah ketika oh ini kayaknya lebih bagus ditambahin kayak gini deh Bu. Nah itu kan Jadi masukan buat kita jadi juga ya. untuk memperbaiki produk kita juga sih. Betul ya. Ternyata ini yang oke lah, ini disukai oleh masyarakat, tapi ternyata ini lebih disukai. Artinya kan daya tariknya lebih. Kan yang lebih bikin luas. masker banyak juga. Betul. Saing kan. Iya. Karena harus Karena sekarang tiap rumah pasti punya lebih dari 5 masker. satu orang biasanya. Satu orang lebih Sekarang dari. kan masker sudah jadi selain buat jaga diri, bukan fashion, bikin fashion juga kan. Bajunya apa, maskernya apa. Ya betul. Kadang beli baju baru harus beli masker baru. Ini seragam. Disesuaikan warnanya. Iya, susah juga ya. Nah, ini yang jadi peluang bisnis salah satunya Bu Erni adalah gimana sih kalau masker itu nggak hanya masker biasa, tapi di situ ada apa namanya corak-corak yang ketika dilihat itu kok bagus, jadi tambah buat fashionnya juga ya. Oke, sekarang kita bakal explore, kita bakal review barang-barang yang sudah ada di sini ya. Buat yang penasaran ya, nanti bisa hubungi aja nomor di bawah ini, dan juga nanti bisa ikuti Instagramnya yang tentu nanti bakal Tama cantumin di bawah. Oke, kalau ini Bu, ini yang sudah jadi ya. Ini itu baju. Ini kayak bapak ibu anak. itu bapak ibu anak. Ini komplit batik. Kan mau lebaran, Bro. Nah, ini irit ya. Satu keluarga udah jadi satu plastik. Ini berapa nih, Bu? Itu 300-an. 300 sudah dapat suami, istri, anak. Iya. Udah dapat suami istri anak, udah dapat baju buat suami istri anak maksudnya ya. Iya. Tuh diketawain Mas yang katanya 300 udah dapat. Ya emang sih kan mahar nggak perlu orang Atta aja nggak sampai 1 juta maharnya. Atta Halilintar loh ya. Ya pestanya aja sih yang ramai. Jangan curhat Mas. Enggak. Enggak curhat. Ini 300.000. Iya. Udah komplit Satu paket. satu paket ya. Oke. Kalau keren. anaknya tambah, harga nanti bisa tambah. Oke, kalau lengannya minta tambah nanti bisa ditambahin. siapa tahu juga nanti dapat masker juga, biasanya kan kayak Iya, gitu. memang. Tuh kan. Emang sudah sepaket sama masker ya? Nah, Ini maskernya ada kayak. untung Tama Mana bilang ya? nanti Bu. Nah, iya. nanti aja. Nanti aja. Oke, jadi pokoknya ini komplit dari bapak, ibu sama anak sama maskernya. Jadi pakaiannya keren, juga protokol kesehatan tetap jalan. Oke. Wah, ini nih. Oh, ini batik apa nih, Bu? Itu batik kapal perang. Kapal perang kan. Yang otok-otok gitu ya, Mbak. Yang itu yang di apa namanya? Iya kan gini. Ini otok-otok gini kan. Kan. Terinspirasi dari lihat kapal langsung dibikin batik. Oke, tapi ini pakai itu, Bu. Batik canting itu. Batik canting. Itu canting titik nol itu. Canting titik nol. Kalau Ini, yang tahu batik pasti Iya. bisa lihat. pokoknya canting titik nol. Ini batik kapal perang. Ini apa namanya terinspirasi dari kapal perang. Ini inspirasinya dari mana, Bu? Ya lihat kapal di pelabuhan Batang. Kan nggak ada kapal perang, Bu. Adanya kapal cantrang sama kapal. Tongkang itu loh. Oh, tongkang. Oh Tongkang iya. dikembangkan jadi kayak gini. Tuh kan, tongkang dimakai gini.
Untung kemarin nggak ada lomba dayung. Coba kalau ada lomba dayung, kadang ini ada orangnya yang dayung gitu kan. Ini ya, ini bagus nih buat. Itu ikannya batik juga. Apa Ada, ini? ada gambar ikan tapi ikannya di batik. Ikannya di batik. Oke, tak lihat deh. Wah ini ikan apa sih Bu? Ikan lagi. Ya ada ikannya. Ini ikannya juga batik, bagus. Detailnya sangat kelihatan loh bro ya. Iya. Sangat detail sekali. Jangan-jangan ini ada. Kalau ini ikannya ikan apa bu? Ikan kupi. Kupi, kalau kakap. Oh, ikan wader. Nih, ini berapa nih bu? Ini kain ya? Iya kain. Oke, kain belum masih kain belum Masih kain, masih kain. Berapa ini bu? Sekitar 2,5. 2,5 juta. Ya bu ya? Iya. 2,5 juta. Ini kain batik asli batik canting. Tulis 2,5 juta. Nah, ini bu. Ini cap. Ini cap. Iya. Oke, berapa ini bu? Itu 150. 150-an kain juga ya. Lebarnya sama nggak bu? Sama. Sama. Cuma bedanya ini pakai itu ya. Oke. Kalau yang ini sama bu? Sama. Itu batik cap khas Cap. Batang. Ini, ya ini batik Batang ini. Kelihatan dari warnanya itu ini. Sogan. Sogan. Berapa ini bu sama? 100? Enggak. Oh beda. Lebih murah. Lebih murah. Berapa bu? 65.000. Ini batik Harga rakyat 65.000. Ada nggak sih dompet? Nggak ada. 65.000 ya. Ini bedanya apa bu? Kenapa Proses mempengaruhi? pewarnaannya. Pewarnaannya. Dan pengerjaannya. Ini cap atau? Ini cap batangan Oh, ori. cap ya. Cap. Oke. Ini kan campur coletan. Oke, jadi lebih murah yang ini 65.000 udah dapat kain. Iya. Bisa wah, ini nah, Bisa dibikin baju. bisa dibikin baju buat lebaran ya. Lebaran sebentar lagi, THR-nya belum kelihatan. Oke, ini 65.000. Kalau yang ini, Bu? Ini colet juga campur Colet. coletan. Ini berapa nih, Bu? 95.000. 95.000. Wah. Ini ya. Ini batik-batik asli bikinan warga Batang, masyarakat Batang, UMKM Kabupaten Batang. Oke, ini batik-batiknya berarti kisaran antara 65.000 sampai 2,5 juta. Ada yang lebih mahal nggak Bu? Ada. Yang apa dulu? Batik. Kalau ini kan nggak diisi ya Mas. Ini Ada yang lebih mahal lagi cuman udah udah di bawah. dibawa. Janganlah Bu, nanti bisa anjlok. Biasanya kalau yang lebih mahal sini penuh full Oh, full, ya. full canting. Full canting ini Full kan masih canting. Iya, masih itu ada ya. ruang-ruang Masih kosong. ada ruang. Baik. Oke. Kisaran berapa Bu yang 5 jutaan. 5 jutaan bro, 5 juta ya. Ini pokoknya batik asli canting, batik tulis tangan. Tulis tangan. Itu akan lebih kalau orang yang tahu batik itu lebih detail, lebih mendalam lagi. Ada nyawanya mesti. Ada nyawanya ya. Kalau di tiap batik itu ada nyawanya. Betul, betul. Terutama suka yang ini nih, nggak tahu akhir-akhir ini lagi suka sama batik Batang aja sih. Kalau selain ini ya, jadi batik antara 65.000. Kalau mau beli bisa langsung BA atau boleh. pengen BA boleh atau bisa lihat-lihat koleksinya di Instagramnya ya. Nanti bakal Tama cantum ini di bawah ini nih. Nah, kelihatan ya? Udah nggak kelihatan, oh belum dibikin. Aduh, sorry bu. Nah, selain itu juga ini masker. Iya. Oh ya, ada Kominfo. Ya, nggak ada Birawa sih bu. Oke, ini maskernya nih berapaan nih bu? Maskernya Beda-beda. beda-beda harganya. Oke, antara berapa sampai berapa bu? 6.000-an sampai ada yang lebih murah lagi sih. 3.000 ada. 3.000 ada. Oke. Sampai 25.000. Oke, ini maskernya ya. Jadi selain bikin batik juga bikin masker. Maskernya keren-keren ini buat ibu-ibu kayaknya keren. Coba kita buka boleh bu ya? Boleh. Kita buka. Bilangin aja lah. Nah, ini masker. Oh, Kominfo juga. Nah, ini ya. Masker Batang Guyup Rukun. Bordir. Ini bordir semua. Iya, bro, benar. Ini bordir 3 semua. lapis 3 lapis. Jadi sesuai standar. standar. Standar yang bikin standar siapa sih, Bu?
WHO threshold. Oke, ini ya. Mesin juga batik. Yang ini berapa, Bu? 25.000. 25.000. Kalau yang batik ini Itu 6.000. 6.000. Ini yang batik ya. Cocok buat ini, cocok nih sama ini. Bukan. Ya beda sih. Cuma kalau dipakai ya cocok aja. Cocok-cocokan ya. Ini yang 6.000 ya, Bu ya? Iya. Oke, yang ini 6.000, yang ini full bordir 25.000. Oke. Ada lagi, Bu? Ini yang tadi aku bilang. Yang sesuai baju. Kalau ini dijualnya kemana, Bu? Ada orang ngambil? Enggak, langsung ada reseller juga. Reseller juga ada. Reseller ada. Oke. Taruh sini deh. Nah, ini yang sesuai itu baju. Baju. Oh. Jadi ini kalau paketnya ini. satu paket. Paketnya sama yang ini. Nah, ini paketnya sama yang ini ya. Jadi udah ada paketannya. Ini juga bagus nih buat adik-adik ya. Ini anak-anak TK biasanya suka sama yang gini, jadi lebih imut-imut. Nanti lebaran paling bagus-bagusan masker. Maskernya beragam. Nah, kalau yang ini kayaknya yang itu yang scuba. Scuba Karena sudah tidak dibolehkan satu lapis, saya bikin 2 lapis. Oke. Jadi sesuai aturan lah ya. Iya. Jadi yang penting yang hijau, Mas. manfaatnya kelihatan. Tombo teko loro lunga, rezeki lancar, utang lunas ya. Makanya Nah, itu yang 2 lapis. ini 2 lapis. Tebel ya. Tebal. Tombo teko loro lunga, rezeki lancar, utang lunas. Ini kan Dang bayaro. Pak Wihaji ya. Iya, dalamnya ada dang bayaro. Oke, yang ini berapa, Bu, scuba nih, Bu? Itu 15.000. 15.000. Sudah sama stiker. Sudah sama stikernya. Jadi bukan body ya stiker, Bukan. tapi awet nih. Polypack. Polyflex. Oke. Polyflex. Oke ya, inilah ya. Jadi banyak banget ternyata walaupun suka di dunia batik, tapi begitu ada niat dan keinginan, terus juga ada tekad, terciptalah berbagai macam produk yang sangat luar biasa, yang tentunya ini adalah sebagai semangat untuk berkarya, khususnya di tengah pandemi seperti ini ya. Semoga bisa tetap bertahan dan pandemi ini nggak terlalu bikin hambatan, nggak terlalu bikin dampak yang buruk lah buat kita semua. Oke, selain ini, Bu, ada produk lain yang nggak dibawa di sini nggak, Bu? Ada sih yang tadi aku bilang itu. Tapi Yang di IG sudah ada. Di IG sudah ada. IG-nya apa, Bu? Erni Art. Erni Art Art. Handicraft. Oke, terus kalau yang mau pesen bisa WA kemana, Bu? 0816-421-440. Oke, itu ya nomornya. Kecepatan, nanti diputar digeser lagi nanti gampang ya. Oke, nah kalau yang pengen datang langsung ke rumah, Boleh? boleh ya, di Gedung Bisa Iri. belajar langsung malah. Bisa belajar langsung, Belajar boleh bareng. ya. Atau misalnya buat adik-adik TK atau itu yang pengen belajar gitu, boleh ya untuk belajar di situ. Jadi tidak hanya untuk bisnis tapi juga untuk edukasi. Edukasi, Oke, luar biasa sekali. Dan alamatnya di Jalan Kiai Mojo. Kiai Mojo, SMP 6 Batang, Iya, SMP 6 Batang. lurus ke barat, mentok sebelum pertigaan ada musolanya di situ. Tanya aja lah ya. Pokoknya mentok sebelum musola. Sebelum kalau ke kanan itu ke lapangan Kanoman, ke kelurahan. Ya. Jadi terbuka ini bukanya tiap kapan, Bu? Buka setiap hari. Tiap hari. Oke, sampai bisa. jam 4. Sampai jam 4. Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jam 8 sampai jam 4 sore ya. Bisa kamu kunjungi juga store-nya untuk lihat-lihat, atau yang pengen lihat di Instagram, Facebook-nya, Bu? Erni Art. Erni Art ya. Handicraft. Erni Art Handicraft. Handicraft. Oke. Nanti akan kita cantumin juga di bawah ya. Untuk pemesanan silakan bisa nanti hubungi di bawah atau cek di deskripsi kita. Terus yang pengen lihat-lihat koleksinya bisa via
Instagram atau bisa langsung datang ke alamatnya yang nanti juga bakal Tama cantumin di link deskripsi. Oke, terakhir nih Bu, harapannya ke depan untuk UMKM Ibu Erni ini apa ini Bu? Ya, harapannya bisa berjalan, bisa seperti sebelum pandemi itu sudah bersyukur sekali. Untuk para pelaku UMKM, semangatnya jangan kendor, jangan kasih kendor, tetap kembangkan potensi diri. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Oke, itulah ya. Jadi semangat dari para pelaku UMKM, para orang-orang bisnis itu adalah menganggap suatu hambatan bukan sebagai suatu hambatan, tapi sebagai sebagai motivasi untuk bagaimana bisa berkarya di tengah hambatan atau menciptakan sesuatu produk yang baru di tengah hambatan itu. Jadi hambatan bukan menjadi hambatan, justru menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik. Jangan dijadikan kendala. Betul. Oke, karena waktu juga udah mepet Bu, kita udah cukupkan sampai sekian. Terima kasih Ibu Erni dari owner Erni Art and Handicraft ya. Terima kasih juga untuk Disperindakop dan UKM Kabupaten Batang karena acara ini terselenggara berkat kerjasama Disperindakop dan UKM Kabupaten Batang dan juga LPPL Radio Abirawa FM, dan nanti juga bisa Anda saksikan ulang di channel DJ Afif ID. Thank you, terima kasih buat seluruh kru yang bertugas. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Erni atas waktunya. Saya Tama Ramadan pamit. Salam sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.